Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa yang berbagi. Pada kesempatan ini dalam rangka COVID-19 Coronavirus Disease 19, guru di seluruh Indonesia dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran dalam jaringan atau daring. Begitu pada kesempatan ini saya akan menyampaikan cara membuat tabulasi atau ulangan dalam jaringan. Pada kesempatan ini saya akan menggunakan Google Drive atau Google Form. Baiklah, mari kita ikuti bagaimana cara membuat soal atau evaluasi dengan menggunakan Google Drive atau Google Form. Yang pertama, kita harus punya akun Google Drive ya. Yang pertama dengan cara masuk, kemudian setelah masuk di akunnya kita bisa membuka Google Drive. Selanjutnya kita akan membuat soal dengan cara masuk di daftar drop-down, klik folder baru, kemudian kita pilih yang lainnya, kita sorot, lalu kita masuk ke Google Form. Nah, ini di sini ada Google Form, ada beberapa pilihan, ada dua pilihan. Yang pertama adalah menggunakan template atau model yang sudah dibuat oleh Google, kemudian yang kedua menggunakan formulir kosong. Nah, saya memilih yang template. Nah, baiklah, kita klik ini. Nah, untuk membuat soal kita harus sudah memiliki soal yang ditulis dari Office Microsoft Word. Nah, ini sehingga nanti dalam mengerjakan kita lebih cepat untuk memindah materi, memindah soal atau memindah bahan soal yang akan kita masukkan ke dalam Google Form. Nah, di sini sudah nampak ke template yang ada ya, template yang ada. Kita bisa memilih template yang menurut kita ini sesuai ya. Saya akan mengambil contoh yang template penilaian. Nah, saya klik. Nah, ini sudah tampil. Kita bisa memulainya dengan mengetik judulnya ya, judul penilaian. Saya akan menulisnya ulangan harian kompetensi dasar negosiasi. Nah, pada bagian deskripsi kita bisa menuliskan perintahnya atau mungkin tugas apa yang harus dilakukan oleh peserta dikerjakan. Misalnya ini di sini, kerjakan soal dengan teliti dan awali dengan menulis nama dan kelas. Ini diberi catatan wajib. Jadi nanti ada tanda bintang merah, di situ kita katakan wajib diisi. Nanti kalau tidak diisi, maka ketika kita mengirimkan hasil pekerjaan, sistem akan menolak dan kembali untuk menuliskan nama ataupun kelas yang kelas siswa begitu. Kita coba yang pertama adalah nama ya, nama. Apabila kita ingin menambahkan
deskripsi, maka di sini bisa diklik pada bagian titik 3 ini adalah klik deskripsi, sehingga nanti kita bisa memberikan keterangan bagaimana menulis namanya. Misalnya tulis nama Anda sesuai daftar hadir, misalnya ya, daftar hadir kelas. Nah gitu. Nah, karena nama ini tidak ada poinnya, maka kita klik yang poin ini, tidak usah disertakan gitu ya, tidak usah diberi poin ya. Ini dan selesai. Kemudian kita akan menambahkan kelas ya. Untuk menambahkan kelas, kita cukup mengeklik menu duplikat ya, menu duplikat, maka akan muncul menu yang sama dengan yang nama di atas ini. Kita ketik kelas. Nah, pada bagian atas ini ada pilihan. Kalau kita menyediakan kelasnya apa, kita bisa mengambil menu drop down di sini ya. Jadi nanti siswa tinggal memilih kelas yang ada, misalnya kelas 10 TB1. Nanti pada opsi kedua, pilihan kedua, kelas 10 TB2, sehingga nanti pada saat mengerjakan, siswa tinggal ngeklik saja pada menu drop down kelas 10 TB1 atau kelas 10 TB2. Ini juga dimatikan kunci jawabannya. Kemudian pada bagian opsi tadi kita pilih yang wajib diisi ya, wajib diisi. Jadi nanti muncul, nah ini kalau diklik wajib diisi ini tidak diaktifkan, maka tidak ada tanda bintang. Tapi kalau wajib diisi dinyalakan, nanti pada bagian kelas ada tanda bintang merah, artinya wajib diisi. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita akan membuat nomor demi nomor ya, nomor demi nomor. Karena kita tidak perlu menuliskan email peserta yang mengerjakan, kita hapus saja. Untuk bagian ini kita klik di sini menggunakan menu yang bergambar tempat sampah ya, hapus saja, klik ya, kita klik. Nah, kemudian kita masuk ke soal. Untuk memulainya kita ketik dulu pada bagian pertanyaan kuis, kita tulis misalnya pertanyaan atau soal pilihan ganda, soal pilihan ganda. Nah, karena jumlah soalnya 20, kita bisa memberikan keterangan 20. Bisa juga nanti di bagian deskripsi kita berikan keterangan skornya untuk tiap nomor ya, supaya siswa hati-hati tiap soal memiliki skor berapa gitu. Tiap nomor skor soal adalah 5 ya, 5 poin. Nah, sehingga nanti kalau siswa mengerjakan 20 nomor, maka skornya nanti 100. Nah, kita sudah masuk ke penulisan nomor soal. Nah, pada bagian pertanyaan pertama Anda, ini bisa di-copy dari soal yang sudah kita miliki ya. Ini sudah disiapkan soalnya, nanti kita tinggal copy paste. Nah, kita mulai dari mengcopy soal nomor 1, kita copy ya, klik kanan,
copy, kemudian kita arahkan ke Google Form, kemudian di sini kita paste, kita tempel ya. Nah, tuh sudah muncul nomor 1. Kemudian untuk opsinya kita juga bisa mengcopy dari Microsoft Word ya. Misalnya yang A kita Ctrl C, kemudian di pilihan ini kita Ctrl V ya, sehingga ini muncul jawaban yang A gitu. Kita bisa membuang pilihan A juga atau tidak ya, terserah terserah keinginan kita ya. Kalau A akan dicantumkan boleh, tidak juga boleh ya. Kemudian kita ambil yang B dari Word, terus kemudian yang C juga demikian. Nah, ini sudah jadi untuk opsi A sampai dengan E. Kemudian kita tentukan, kita menentukan untuk masing-masing nomor itu 5 ya, 5 untuk skor masing-masing nomor, sehingga kalau 20 nomor betul semuanya, nanti nilai totalnya adalah 100 ya. Kemudian kita akan menentukan jawaban yang benar, kita pakai untuk menentukan skor tadi ya. Kita klik ya kuncinya itu dengan cara mengklik opsinya ya, maka ada tanda conteng di sebelah kanan, ini berarti kuncinya adalah D gitu. Dan selesai untuk nomor 1. Nah, selanjutnya kita akan membuat soal yang kedua. Soal yang kedua caranya sama. Nah, kalau masih setipe berarti caranya sama. Nanti yang berbeda adalah ketika kita membuat soal dengan melampirkan gambar, nanti ada caranya ya. Baiklah, kita akan melanjutkan soal nomor 13 ya. Pada soal nomor 13 tipe soalnya agak berbeda, yaitu yang pertama kita tulis untuk soal nomor 13, kita copy dari naskah soal yang sudah kita siapkan. Namun setelah kalimat soal ada deskripsi uraian yang tidak bisa dituliskan di bawah nomor. Yang kita perlu menambahkan deskripsi untuk menuliskan tambahan penjelasan atau uraian yang ada di bawah kalimat nomor 13. Kita copy ini ke bagian deskripsi. Nah, ini kelemahan dari Google Form, memang kita tidak bisa mengatur penulisan sesuai harapan kita, yaitu berurutan ke bawah. Nah, maka kita edit karena penulisannya dilangsungkan dari kalimat pertama, kemudian kalimat kedua dan seterusnya, sehingga ada penulisan yang memang pengaturannya sulit diinginkan sesuai dengan harapan kita. Nah, ini setelah selesai seperti ini, kita tinggal menuliskan opsinya dan menentukan kunci dari opsi yang kita harapkan. Nah, kunci yang akan kita tuliskan sesuai dengan kunci yang sudah kita siapkan juga. Kita klik di sini ya untuk menentukan kunci. Nah, karena ini hasil kopian, maka sudah tertulis kuncinya A, maka kita klik kunci yang baru sesuai dengan nomor itu, kuncinya E. Nah, untuk yang A kita klik ya, sehingga hanya ada satu jawaban benar untuk nomor 13, yaitu kuncinya E. Kita klik selesai, kemudian kita copy lagi untuk nomor 14 nya.
pada soal nomor 14 ini ada tipe yang berbeda, yaitu soal ini mencantumkan gambar. Begitu, mari kita coba untuk membuat soal dengan tipe soal ada gambarnya. Kita pertama memasukkan soal nomor 14. Nah, kemudian karena kita tidak perlu deskripsi, kita perlu deskripsi, namun kita perlu gambar dulu ya. Untuk itu kita coba klik yang ini di sebelah nomor 14 ada insert gambar. Kita klik yang ini dulu. Nah, maka kita akan mendapati sisipkan gambar. Ya. Nah, karena kita disuruh mencari gambar, maka ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ini kita letakkan dulu gambar ini di mana ya. Jadi ini kita save dulu gambar yang ada di soal menjadi format PNG dulu saja ya, PNG ya. Ini kita tulis di picture gambar negosiasi. Nah, kita simpan. Nah, ketika kita akan mencari atau menginsert gambar, maka kita ambil di picture tadi. Nah, kita nyimpan di picture yaitu gambar negosiasi. Kita cari gambar negosiasi ya, di mana ya, gambar negosiasi, gambar ini ya, sudah ditemukan. Kita klik, kita open. Nah, maka kita akan melihat proses menyisipkan gambar. Nah, sedang proses. Kita tunggu sampai dengan gambar itu muncul. Nah, kemudian untuk sambil menunggu gambarnya muncul, kita bisa mengcopy pokok soalnya atau pertanyaannya ke deskripsi ya. Jadi ini di copy ke deskripsi. Nah, ini soal apa, pokok soal atau pertanyaannya kita kopikan ke deskripsi. Nah, seperti ini. Ini kita nanti menunggu gambar itu muncul karena ini loading ya. Kalau gambar agak berat untuk. Nah, ini sudah muncul. Kemudian di sini ada titik 3. Ini adalah perataan. Kita mau menambahkan pengaturannya, mau di posisi sebelah kanan, sebelah kiri, atau di mana, ini tinggal kita atur ya, rata tengah begitu, ataupun rata kiri ya, rata kiri gitu. Nah, ini karena antara deskripsi dan gambarnya tidak sesuai, padahal di dalam pokok soal gambar di atas. Nah, ini kita bisa mengubahnya untuk menambahkan teks saja di sini ya. Teksnya kita pindah pokok soalnya untuk judul ya, untuk judulnya. Misalnya dalam negosiasi tayangan gambar di atas biasanya dilakukan titik 4 kali. Nah, ini yang atas kita
kita ubah, kita hapus saja ya, sehingga jadi munculnya seperti ini ya. Ini sudah sesuai dengan harapan bahwa pokok soal itu mengarah ke atas atau gambar yang dimaksud yang di atas ya. Nah, yang demikian kita tinggal menuliskan opsinya sama dengan cara yang sebelumnya ya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, setelah kita menyusun soal sebanyak yang kita inginkan, langkah terakhir kita adalah membuat tautan atau link agar dapat dibuka oleh para siswa untuk bisa dikerjakan. Yang kita lakukan yang pertama adalah kita klik kirim, kemudian kita akan mengklik tautannya. Ini sudah ada nih di dalam menu ini. Agar tautan itu menjadi pendek, kita klik perpendek URL, kita salin. Bahkan kalau kita ingin lebih memperpendek lagi, kita bisa menggunakan aplikasi, misalnya aplikasi SID ya. Kita kopikan ke sini, ke tautan, ke aplikasi yang kita miliki, kemudian kita bisa mengganti nama tautan itu atau link ini menjadi nama yang sesuai dengan keinginan. Misalnya saya ganti menjadi UH KD Nego. Nah itu, kemudian kita klik contrengan ya, oke. Kemudian kita salin. Nah, untuk membagikan ini kita bisa meletakkannya di salah satu alamat atau di salah satu link dari misalnya salah satu pertemanan kita di WA ya. Kita klik seperti ini, kita kirim. Nah, maka link ini sudah ada di WA, tinggal kita kirimkan ke siswa-siswa yang kita gunakan untuk evaluasi tadi, kelas-kelas yang kita gunakan yang akan kita uji. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.